Selamat malam pendengar Radio Berita Klasik yang saya kasih dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat bergabung dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Dan saya Dr. Steven Einstein Liao saat ini dari studio Radio Berita Klasik 828 AM di Sunter menyapa Anda, dan mari kita bersiap-siap untuk mempelajari firman Tuhan, terutama di dalam kitab Imamat. Karena benar, pada malam hari ini kita sudah membahas bagian firman Tuhan yang ada dalam kitab Imamat. Bagi Anda yang sudah mengikuti program Mutiara Kebenaran, tidak asing lagi bagi Anda. Anda tahu bahwa kita dalam Mutiara Kebenaran ini membahas kebenaran Alkitab dari Kejadian sampai dengan Maleakhi. Kejadian sudah kita bahas, Keluaran sudah kita selesaikan, dan kini kita sudah sampai ke dalam kitab Imamat. Malam ini pasal yang ke-11, dan saya rasa juga pasal yang ke-12 bersama dengan itu. Sebenarnya biasa kita akan membahas kira-kira satu pasal dalam 1 jam, atau kurang lebih 1 jam. Biasanya kita paling 45 sampai 50 menit saja. Tetapi kadang-kadang diperlukan 2 pasal, terutama karena pasal 12 cukup pendek. Jadi kita akan masukkan ke dalam pasal yang ke-11. Atau kadang-kadang ada pasal yang terlalu panjang atau terlalu banyak pembahasannya, maka kita akan pecah itu menjadi 2 kali pembahasan. Tetapi malam ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, dan kitab Imamat adalah kitab yang seringkali menjadi suatu kitab yang mengerikan atau yang membosankan, atau yang mungkin dalam pikiran banyak orang ini kitab yang kenapa harus kita bahas. Tidak jarang orang yang ingin membaca Alkitab, dia mulai kitab Kejadian banyak cerita-cerita seru, masuk kitab Keluaran masih cukup banyak cerita-cerita seru, mulai sampai akhir Keluaran sudah mulai bosan, masuk ke Imamat bagaikan suatu pukulan mematikan bagi dia, dan dia tidak bisa melanjutkan membaca Alkitab. Itu karena mereka tidak bisa melihat signifikansi dari aplikasi apa yang dituliskan dalam Imamat bagi kita hari ini. Seolah-olah ini hanyalah peraturan-peraturan kuno, ritual-ritual yang tidak bermakna, yang sama sekali tidak ada hubungan dengan saya sebagai orang percaya pada zaman Perjanjian Baru. Memang kalau seseorang tidak dapat melihat apa pengajaran yang bisa kita tarik pada hari ini dari kitab Imamat, tentu kitab ini menjadi sesuatu yang membosankan. Tetapi sebenarnya jauh daripada itu. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 dan 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, dan manfaatnya banyak untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik dalam kebenaran, untuk menegur dan lain sebagainya. Dan termasuk kitab Imamat, apalagi kitab Imamat, bahkan kita bilang kitab Imamat adalah kitab yang sangat penting bagi kita untuk bisa mengerti bagian firman Tuhan yang lain, yang terutama adalah kitab Ibrani. Orang yang ingin membahas kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru tanpa mengerti kitab Imamat, itu sama saja dia masuk dengan buta, saudara. Tetapi kita melihat kitab Imamat banyak sekali pengajaran, banyak sekali hal-hal yang bisa kita tarik dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Memang ada banyak dari kitab Imamat yang tidak lagi kita lakukan karena itu adalah ibadah simbolik, tetapi pengajaran-pengajarannya, aplikasi-aplikasinya masih sangat berguna bagi kita hari ini. Oke, dengan pengantar seperti itu, mari kita langsung masuk saja ke dalam Imamat pasal yang ke-11. Dan sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Engkau adalah Allah yang begitu baik bagi kami, Allah yang mengasihi kami, sehingga walaupun kami memberontak kepadamu, walaupun kami tersesat, terhilang dalam pelanggaran-pelanggaran kami, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati menggantikan kami dan menanggung kesalahan-kesalahan kami, dan kami dapat diselamatkan. Dan Tuhan, pada malam hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu, firman-Mu yang adalah sumber iman dan keselamatan kami itu. Biarlah Engkau yang membukakan mata, hati, pikiran rohani kami, agar kami dapat sungguh-sungguh mengerti akan semua itu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami ucapkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus saja kami berdoa dan memohonkan semua ini. Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita dalam Imamat pasal yang ke-11. Kita baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Imamat pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan.
Imamat pasal 11 adalah satu kitab atau satu pasal yang sangat luar biasa sebenarnya. Di dalam pasal ini Tuhan menspesifikasikan diet dari orang Israel. Jadi Tuhan begitu peduli dengan mereka sampai-sampai jenis makanan yang mereka makan pun Tuhan atur, saudara. Dan sebenarnya perintah ini diulang lagi di dalam Ulangan pasal yang ke-14, namanya saja kitab Ulangan. Banyak mengulang hal-hal di dalam Ulangan pasal 14 dari ayat 3 dan seterusnya. Di situ ada lagi peraturan tentang binatang yang haram dan yang tidak haram, tetapi ada sedikit perbedaan, di mana Ulangan pasal 14 di situ menekankan apa yang boleh mereka makan, sedangkan di Imamat pasal 11 menekankan apa yang tidak boleh mereka makan. Dan ini adalah salah satu tema dari kitab Imamat. Kita sudah mengatakan bahwa tema dari kitab Imamat yang utama adalah kekudusan Tuhan. Dan kekudusan Tuhan menyebabkan manusia tidak bisa mendekat kepada Tuhan dengan seenaknya saja, melainkan harus menyelesaikan masalah dosa dulu. Dan itu digambarkan dengan berbagai peraturan tentang korban. Dari pasal 1 sampai pasal yang ke-7 kita bicara mengenai 5 korban utama yang harus dilakukan oleh orang Israel. Jadi mereka tidak bisa seenaknya saja membereskan atau datang kepada Tuhan tanpa membereskan dosa mereka. Kemudian setelah itu kita melihat kekudusan Tuhan nampak lagi di dalam penabisan imam. Manusia harus memiliki perantara dengan Allah karena tidak bisa langsung bertemu dengan Tuhan. Di pasal yang ke-10 Nadab dan Abihu mati. Karena apa? Karena mereka tidak mengindahkan kekudusan Tuhan, melainkan seenaknya dengan cara mereka sendiri, tidak mengikuti aturan Tuhan, masuk mencoba untuk melayani Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Dan dalam pasal 11 ini juga ingin mengajarkan kekudusan Tuhan. Dan bagi Tuhan yang kudus, maka umatnya juga harus kudus. Dan umat yang kudus tidak boleh sembarang makan, melainkan ada yang dibagi menjadi haram dan halal. Ada binatang yang boleh mereka makan, ada binatang yang tidak boleh mereka makan. Dan ini untuk mengajarkan suatu konsep bagi mereka, yaitu konsep bahwa dalam hidup ini selalu ada pilihan, saudara. Selalu ada pilihan, dan ada pilihan hal-hal yang baik, ada pilihan hal-hal yang buruk. Ada pilihan hal-hal yang halal, ada pilihan hal-hal yang haram. Ada pilihan hal-hal yang kudus, ada hal-hal yang tidak kudus. Kalau kita bandingkan dengan Imamat pasal 10 ayat yang ke-10 yang baru saja kita bahas di sesi sebelumnya, Imamat 10 ayat 10, haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Tuhan ingin orang Israel dapat membedakan antara yang boleh dengan yang tidak boleh. Dan ini bagaikan cara mengajar anak kecil dengan alat peraga, saudara. Jadi sebenarnya di zaman sekarang ini tidak ada lagi yang namanya binatang haram dan halal, karena itu adalah suatu alat peraga yang dipakai di dalam zaman Perjanjian Lama. Coba kita lihat di dalam Ibrani, ini satu ayat yang sudah beberapa kali kita lihat dalam seri Imamat kita. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang pertama, dengan jelas di situ katakan, di dalam hukum Taurat, Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ya, jadi hanya ada bayangan saja. Coba kita bandingkan lagi satu ayat di dalam Galatia pasalnya yang ketiga. Coba kita buka sebentar dalam Galatia pasalnya yang ketiga, di dalam ayat 22 sampai dengan 25 misalnya. Saya bacakan Galatia 3 ayat 22 sampai 25. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi jelas sekali, saudara yang kasih Tuhan, dikatakan kitab suci, hukum dalam Perjanjian Lama mengurung segala sesuatu di bawah dosa, di bawah kekuasaan dosa. Artinya dari Perjanjian Lama orang menjadi sadar dia berdosa. Perjanjian Lama, kalau hanya Perjanjian Lama saja tanpa memberitakan tentang Yesus Kristus, tentang penyaliban dan kematian dia, maka tidak ada keselamatan di sana. Melainkan hanya ada
Misalnya Anda membaca kitab Imamat saja tanpa mengenal Yesus Kristus, Anda tidak diselamatkan. Karena tidak diberitakan tentang jalan keselamatan, tetapi hanya diberitahu bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena Anda membandingkan diri dengan hukum Taurat, Anda melihat, oh saya gagal. Dan Anda membandingkan diri dengan segala hukum-hukum perintah Allah, Anda mendapatkan bagaikan melihat di cermin diri Anda sendiri yang begitu buruk rupa dan begitu kotor di hadapan Allah. Tetapi ini semua menuntun kepada Kristus, bahwa oke, Anda orang berdosa, kini Kristus datang untuk menyelesaikan dosa-dosa Anda. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu adalah penuntun, dikatakan di ayatnya yang ke-24. Hukum Taurat adalah penuntun. Di dalam King James Version, kata penuntun di sini dipakai kata schoolmaster. Dalam bahasa Yunaninya adalah dipakai kata paidagogos, ya. Paidagogos, dan paida ini artinya seorang anak, ya, paidia. Jadi paidagogos waktu itu adalah semacam seorang tutor, seorang guardian, penjaga anak begitu. Jadi Anda bisa bayangkan hukum Taurat diibaratkan sebagai seorang penjaga anak, seorang tutor, ya, seorang penuntun di sini dalam bahasa Indonesianya, yang menjaga ketika kita masih dalam kondisi, ketika orang Israel tentunya waktu itu orang percaya maksudnya, masih dalam kondisi bagaikan anak-anak, ya, secara iman mereka belum tahu tentang Yesus Kristus dan sebagainya. Dan hukum Taurat ini bertugas untuk menuntun kepada Kristus. Jadi saudara yang kasih Tuhan, berurusan dengan anak-anak kadang-kadang tidak bisa serta-merta langsung dikasih tahu hal-hal yang mendalam, melainkan harus memakai alat peraga. Tentu saja bagi Anda yang sudah pernah memiliki anak, Anda tahu bahwa kadang-kadang mengajar anak-anak harus pakai contoh, harus pakai ilustrasi, ya. Kebenaran-kebenaran yang agung harus dengan alat peraga. Kadang-kadang kita menjelaskannya. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi Tuhan sebenarnya tidak ingin, ya, haram dan halal ini diteruskan sampai selama-lamanya, melainkan di bawah hukum Taurat ini menjadi alat peraga, ya. Dan sebenarnya Tuhan bukan ada masalah dengan binatang-binatang yang lain, ya. Sebenarnya semua binatang itu Tuhan ciptakan, ya. Ini bertentangan tentunya dengan konsep-konsep, misalnya di mitologi Persia. Saya pernah membaca di mitologi Persia, katanya ada binatang yang diciptakan oleh Allah yang baik. Jadi binatang ini boleh dimakan, boleh disayang. Ada binatang-binatang diciptakan oleh Allah yang jahat. Nah, ini binatang-binatang yang jelek, yang tidak boleh diganggu gugat dan lain sebagainya. Konsep seperti ini tidak ada dalam Alkitab. Jadi binatang ini haram dan halal bukan karena satunya diciptakan oleh Tuhan inferior, satunya diciptakan Tuhan sebagai jelek, satunya diciptakan Tuhan sebagai jahat. Tidak. Dari awal semua ciptaan Tuhan adalah baik, ya. Dan banyak bahkan binatang yang tidak dimakan oleh orang Israel yang hari ini menjadi teman kita, seperti anjing, ya. Bagi orang Israel untuk anjing ini bukan sesuatu yang baik, ya. Kucing lain sebagainya yang tidak. Nah, ini bagi kita adalah binatang-binatang yang indah. Tetapi saudara kasih Tuhan, haram dan halal di sini sebenarnya alat peraga, ya, simbolik. Ingat, kita sedang berbicara mengenai sesuatu yang terjadi di masa ibadah yang simbolik. Jadi haram dan halal melambangkan hal-hal yang kudus, hal yang tidak kudus. Haram adalah hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak boleh. Dan ini menggambarkan dosa, ya, menggambarkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, menggambarkan kejahatan, menggambarkan pilihan-pilihan yang buruk. Jadi Tuhan ingin mengajar orang Israel bahwa hidup penuh dengan pilihan. Dan kalau ini bisa ditanamkan dalam level yang paling fundamental, yaitu dalam hal makanan. Karena manusia secara paling kedagingannya, paling fundamentalnya dia mencari makan, saudara. Dan kalau Tuhan bisa menanamkan ini dalam pikiran orang Israel, bahwa dalam makan pun aktivitas yang paling sederhana, aktivitas yang paling fundamental, aktivitas yang paling istilahnya paling hakiki dari kehidupan jasmani seseorang, Anda harus membuat pilihan antara yang haram dengan yang halal. Maka ini menjadi alat penuntun, alat peraga, sehingga dalam hal-hal lain pun dia harus membuat pilihan. Dia harus membedakan antara yang najis dengan tidak najis. Dia harus membedakan antara yang kudus dengan tidak kudus. Dalam tindak tanduknya dia harus membedakan apa tindakan yang benar, apa tindakan yang salah. Jadi ini alat peraga, saudara. Sekali lagi, alat peraga. Jadi kalau kita bandingkan dengan perjanjian baru, maka kita hari ini bisa langsung kepada hakikatnya. Kita tentu tetap harus sama membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Coba kita buka dalam Roma pasal 12. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua misalnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tetap di dalam zaman perjanjian baru ini kita harus bisa membedakan apa yang baik, apa yang tidak baik,
Apa yang kehendak Allah, apa yang bukan kehendak Allah, apa yang dosa, apa yang tidak dosa. Kita tetap harus membedakan itu. Hakikat prinsipnya tetap sama dalam perjanjian lama. Hanya perjanjian lama menambahkan suatu alat peraga berupa diet antara yang haram dengan yang halal. Dalam perjanjian baru, alat peraga ini sudah tidak usah lagi, melainkan langsung pada intinya, pada hakikatnya. Hakikatnya adalah bedakan antara yang baik dengan yang tidak baik. Jadi percuma saja orang dia tidak makan ini, dia makan yang itu, dia tetap mengikuti hukum kosher, atau dia tidak makan babi dan lain sebagainya, tapi ternyata dalam tindak tanduknya dia berdosa. Misalnya dia lalu merokok, misalnya lalu dia melakukan kejahatan, misalnya dia menyerang orang yang tidak sependapat dengan dia. Ini percuma, saudara. Alat peraganya dia perhatikan, yang hakikatnya dia tinggalkan. Justru dalam perjanjian baru, alat peraganya sudah ditinggalkan, dan mari kita beralih pada hakikatnya. Oleh karena itu dalam perjanjian baru, ya, jelas sekali di situ tidak ada lagi yang namanya haram dan halal. Nah, bagi teman-teman kita yang ada di dalam agama lain, atau bahkan di gereja Advent misalnya, yang masih ngotot tetap ada haram dan halal pada hari ini, harus membuka bagian-bagian firman Tuhan tertentu. Misalnya di dalam Roma pasalnya yang ke-14, dikatakan di sini, ya, Roma pasal yang ke-14 ayat 14 juga. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Kita buka lagi di dalam 1 Korintus. Buka dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-8, misalnya 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jadi dalam masa perjanjian baru, penekanannya bukan pada makanan lagi. Makanan itu menurut Yesus masuk ke dalam perut, dibuang di dalam jamban. Kita buka ayat itu. Coba kita lihat Matius 15. Ya, Matius 15 ayatnya yang ke-11. Di sini Yesus berkata, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Dan penjelasan dari Yesus dalam ayat yang ke-17, "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Di sini Yesus tentunya secara spesifik menargetkan tradisi orang Yahudi untuk membasuh tangan, tetapi bisa diterapkan juga dalam masalah makanan yang haram dan yang halal. Intinya Yesus memberitahu hakikatnya apa sih? Alat peraganya apa? Hakikatnya apa? Alat peraganya adalah apa yang masuk ke dalam mulut. Harus kita pilih-pilih. Memang benar dalam segi fisik, saudara. Artinya kita tidak ingin sakit perut, ya kita harus pilih-pilih makanan. Ya, tetapi dalam hal rohani tidak ada hubungannya. Apa yang masuk dalam mulut Anda tidak mempengaruhi Anda secara rohani. Tetapi pilihan-pilihan rohani Anda, misalnya apa yang keluar dari mulut Anda, itulah yang mempengaruhi. Dan itulah yang sebenarnya ingin diilustrasikan oleh haram dan halal itu. Oke. Kembali ada beberapa ayat lain yang saya ingin ajak kita baca mengenai haram dan halal di dalam perjanjian baru, untuk lebih menguatkan lagi bahwa tidak ada lagi yang namanya haram dan halal di dalam perjanjian baru. Kita buka lagi di dalam 1 Korintus misalnya, ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-6. Coba kita buka 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dan 13 misalnya. Dikatakan di sini, "Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh." Jelas sekali di sini, sekali lagi, makanan tidak lagi menjadi suatu faktor yang Tuhan lihat dalam segi kerohanian kita. Dan tentu kita tidak dengan sengaja melukai tubuh kita. Nah, itu artinya sudah bersalah juga, karena ingin menghancurkan tubuh kita sendiri. Tetapi masalah makanan yang haram halal tidak ada lagi. Segala sesuatu halal bagiku.
Baca kata-kata ini oleh Rasul Paulus, 1 Korintus 6 ayat 12. Segala satu hal bagiku. Tidak ada lagi yang namanya haram dan halal. Nah, orang-orang teman-teman kita di gereja Advent yang ngotot hari ini tidak mau minum kopi, tidak mau minum teh, tidak mau makan babi dan lain sebagainya, dia harus sadar akan hal ini. Saya juga sering mendengar orang-orang dari agama lain menyerang kita dan berkata, Alkitab bilang tidak boleh makan babi, kenapa kalian orang Kristen makan babi? Ya, mereka tidak mengerti mengapa di zaman Perjanjian Lama tidak boleh makan babi. Itu adalah gambaran, simbolik. Dan di zaman Perjanjian Baru saat ini sekarang sudah boleh. Satu ayat lagi mungkin yang akan kita lihat berkaitan dengan ini yang sangat tegas juga. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, 1 Timotius pasal yang keempat, baca saja, kita baca dari ayat 1 sampai yang kelima. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Tegas sekali ayat yang keempat, semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram. Saya katakan kekristenan tidak memiliki konsep seperti dewa-dewi Persia, ada Allah baik menciptakan binatang baik, Allah jahat menciptakan binatang jahat. Tidak, kita memiliki satu Allah pencipta dan dia menciptakan semua binatang baik adanya sebenarnya. Oleh karena itu pada hakikatnya tidak ada yang haram. Yang ada hanyalah itu pernah dipakai sebagai alat peraga oleh Tuhan, menjadi alat peraga bagi setiap orang di zaman Perjanjian Lama, dan kini di zaman Perjanjian Baru sudah datang hakikatnya. Lebih jelas lagi, di zaman Perjanjian Baru ini orang yang melarang orang makan makanan tertentu itu dikatakan mengikuti doktrinnya atau pengajarannya roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi setan juga punya doktrin, dia punya ajaran. Dan hari ini siapa yang masih melarang orang haram halal ini dan itu sebagainya, itu adalah katanya ajaran setan-setan. Ini suatu hal yang tegas sekali. Jadi banyak orang yang mengaku diri gereja ini, gereja itu, tapi sebenarnya mengajarkan ajaran setan-setan. Ya. Atau hari ini ada suatu gerakan di mana orang ingin berkata tidak boleh makan daging, ya, harus menjadi vegetarian dan lain sebagainya. Ini juga mendekati ke arah-arah yang tidak benar ini. Ya, sudah panjang lebar sebenarnya kita membahas tentang hubungan antara Imamat 11 dengan Perjanjian Baru. Kita melihat Imamat 11 di sini memiliki suatu fungsi sebagai alat peraga, dan di masa Perjanjian Baru sebenarnya tidak berlaku lagi alat peraga ini, tidak ada lagi yang haram dan yang halal. Walaupun demikian bukan berarti kita tidak bisa belajar akan prinsip-prinsipnya. Oleh karena itu coba kita kembali dalam Imamat 11, kita tetap akan bahas pasal ini. Pasal ini dicatatkan bagi kita bukan percuma, walaupun tidak diaplikasikan secara langsung lagi, tetapi ada banyak pengajaran yang indah di dalamnya yang tetap bisa kita tarik. Nah, coba kita baca lagi sekarang Imamat pasal yang ke-11. Kita baca dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8 terlebih dahulu. Ayat 4 sampai ayat yang ke-8 saya bacakan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Oke, jadi walaupun ini sudah tidak berlaku bagi kita, tapi sangat menarik. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini. Pertama, salah satu kriteria yang Tuhan buat adalah bahwa binatang yang memamah biak, ya, itu boleh dimakan, tetapi dengan syarat lain lagi, itu harus memamah biak, ya, dan berkuku belah, ya, memamah biak dan berkuku belah. Sebenarnya kenapa Tuhan bikin kriteria seperti ini, dan atas dasar apa Tuhan membagi antara yang boleh dengan yang tidak boleh dimakan? Tentu tadi alasan pertama ini sebagai alat peraga, tapi alasan kedua, Tuhan juga tidak arbiter, melainkan Tuhan juga memikirkan kebaikan umatnya, ya. Jadi kita lihat bahwa binatang-binatang yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, kebanyakan kalau kita sampai lihat di ujung akhir dari pasal 11 ini, adalah binatang-binatang yang
tidak didomestikasi, ya, dan yang merupakan jembatan parasit biasanya. Babi dan lainnya kita tahu adalah jembatan parasit, ya. Binatang-binatang yang memang pada dasarnya kotor, ya. Kelinci, ya, adalah binatang yang mudah sakit, ya, bisa dihinggapi parasit dan lain sebagainya. Dan jadi walaupun Tuhan menggunakan ini sebagai alat peraga rohani, tetapi biasanya juga memiliki manfaat secara fisik. Saya ingat tentang sunat misalnya. Sunat tentunya memiliki makna rohani yang mendalam bagi orang Israel, tetapi juga memiliki manfaat fisik bagi mereka. Nah, sama, binatang yang haram dan halal ini sepanjang sejarah telah terbukti bahwa orang Yahudi mendapatkan keuntungan fisik dari mereka. Di abad-abad pertengahan, orang Yahudi yang ketat, ya, mengikuti aturan kosher ini biasanya memiliki jangka hidup yang lebih panjang, angka harapan hidup yang lebih tinggi. Mengapa? Karena memang banyak dari binatang-binatang ini dan banyak dari aturan-aturan yang diberikan ini menguntungkan mereka secara fisik. Nah, tentunya Tuhan tahu bahwa di zaman modern, di mana akan ditemukan alat-alat yang lebih canggih, ya, panci yang lebih canggih, kompor yang lebih canggih, sehingga bisa memasak binatang-binatang itu dengan lebih baik. Di zaman modern sekarang ini, kalau kita mengikuti aturan-aturan higienis yang baik, kita bisa saja makan semua makanan ini dengan sehat. Tetapi di zaman, Anda bayangkan, zaman perjanjian lama, di mana teknologi manusia belum setinggi itu, dan manusia masih bergantung misalnya kepada tempat memasak yang cukup sederhana. Tentunya banyak daging yang dimasak itu tidak sampai benar-benar higienis sepenuhnya. Ini sangat memungkinkan parasit-parasit di binatang-binatang yang kotor ini untuk bertumbuh dan berkembang biak dan menyerang orang Israel. Oleh karena itu, untuk zamannya, pembagian binatang haram dan tidak haram ini sungguh memiliki manfaat fisik yang sangat berarti, ya. Mereka bisa terhindar dari banyak penyakit. Di zaman kita tentunya, kita sudah punya teknologi yang cukup tinggi sehingga kita makan babi pun kita asal masak dengan baik tidak ada masalah. Dan binatang-binatang yang lain ini juga asal dimasak dengan baik tidak ada masalah. Tapi Anda bayangkan di masa waktu itu, ya, tentu peraturan-peraturan ini sangat bermanfaat untuk kesehatan fisik mereka juga. Ini adalah salah satu ciri khas dari Allah kita yang maha bijaksana. Hal-hal yang adalah untuk istilahnya gambaran rohani juga memiliki makna fisik. Nah, satu hal sedikit menyimpang yang ingin saya bicarakan adalah mengenai kelinci. Saya di Kids di STT Grafe ada mengajar kelas tentang ilmu pengetahuan dan Alkitab. Salah satu hal yang sering diserang oleh para kritik adalah bahwa kelinci bukanlah binatang yang memamah biak. Walaupun di ayat yang ke-6 di sini seolah-olah dimasukkan dalam kategori memamah biak. Jadi di situ katakan di dalam Imamat 11 ayat 6 juga kelinci karena memang memamah biak. Dan para kritik, para biologis, para ahli zoologis berkata bahwa kelinci bukanlah binatang yang memamah biak. Nah, sedikit untuk mengklarifikasi apa itu memamah biak. Memamah biak atau yang sering disebut dalam bahasa modernnya adalah ruminansia adalah binatang, contoh klasik adalah sapi. Dia punya banyak perut, ada 4 perut sapi dan dia akan mengunyah rumput. Kemudian karena dia ingin cepat, dia kunyah sebentar, dia masukkan ke dalam perutnya yang pertama. Untuk kemudian nanti ketika dia sedang santai, sedang duduk-duduk, sedang istirahat mungkin, ini akan dimuntahkan lagi dari perutnya yang pertama itu, dimuntahkan kembali dan kemudian dia kunyah lagi oleh dia. Jadi memamah biak adalah binatang yang sudah ditelan, makanan itu dinaikkan lagi untuk dicerna lagi sekali lagi. Dan memang kelinci tidak termasuk ke dalam golongan ini. Tetapi kita harus mengetahui bahwa tentunya penulis Alkitab tidak harus memakai definisi memamah biak yang sama dengan definisi kita, ya. Mereka sah-sah saja kalau dia punya definisi lain tentang memamah biak. Dalam bahasa aslinya sendiri, kalau kita perhatikan, di sini memakai istilah yang kita sebut dalam bahasa Ibrani adalah Allah Gerah, ya. Allah Gerah. Dan istilah Allah Gerah ini diterjemahkan memamah biak. Padahal belum tentu yang dimaksud adalah memamah biak atau minimal memamah biak dalam pengertian kita. Yang kita dapatkan dalam dunia modern adalah bahwa kelinci bukan ruminansia, melainkan dia melakukan suatu proses lain yang disebut refaction. Refaction adalah proses seperti begini. Jadi kalau sapi, makanan dikunyah, masuk mulut, dimuntahkan lagi ke dalam masuk perut, muntahkan lagi ke mulut, lalu dikunyah lagi, sekali lagi dicerna sekali lagi. Maka kelinci sedikit berbeda. Kelinci makanan dikunyah, masuk perut,
masuk usus, dibuang keluar sebagai kotoran, dan dia makan lagi kotorannya itu untuk menyerap lagi sisa-sisa makanan yang perlu, saudara. Jadi ini disebut sebagai proses refaction. Dan istilah memamah biak dalam imamat yang dalam bahasa aslinya adalah alagera sepertinya melingkupi kedua proses ini. Jadi kelinci memang bukan binatang memamah biak dalam pengertian modern, tetapi kita harus ingat bahwa penulis Alkitab tidak mengatakan memamah biak dalam pengertian modern. Penulis Alkitab menggunakan istilah alagera, yang dari kesimpulan kita tentunya mengacu kepada ruminansia, yaitu memamah biak yang kita kenal, dan juga refaction, yaitu proses yang dilakukan oleh kelinci. Jadi sebenarnya tidak ada kesalahan Alkitab di sini. Oke, coba kita sekarang lanjutkan lagi dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-19. Imamat pasal 11 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-19. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kekejian bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik dalam air adalah kejijikan bagimu. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung rajawali, kering janggut dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai, dan kelelawar. Ya, sekali lagi kita melihat di sini beberapa hal yang Tuhan katakan tidak boleh dimakan oleh orang Israel. Segala yang tidak bersirip atau bersisik di air tidak boleh dimakan, dan kemungkinan besar ini melingkupi benda-benda seperti cumi-cumi, gurita, dan binatang-binatang aneh dalam laut lainnya. Mungkin tipe-tipe seperti kuda laut, ya, ubur-ubur. Ya, hal seperti ini tidak boleh dimakan oleh orang Israel. Tentu tidak ada larangan bagi kita hari ini untuk memakannya. Ini hanyalah alat peraga yang Tuhan berikan. Kemudian dari bangsa burung juga ada berbagai jenis burung yang dilarang. Tidak ada suatu kategori yang khas seperti dalam kasus ikan atau barang-barang di air, itu ada kategorinya. Pokoknya yang tidak bersirip, tidak bersisik. Sedangkan untuk burung tidak ada kategori yang khas di sini. Hanya dijabarkan saja yang tidak boleh. Dan selain yang disebut di sini, tentu yang lain boleh, saudara. Burung-burung yang lebih common, ya, lebih biasa didapatkan seperti burung merpati, burung-burung lain lagi yang mungkin dipelihara, burung pipit, dan sebagainya, itu boleh untuk dimakan. Dan menarik sekali bahwa banyak dari antara burung-burung yang disebut sini adalah burung-burung yang kita sebut carrion dalam bahasa Inggris, atau pemakan bangkai. Ya, kita tahu bahwa elang bisa saja mencari mangsa, ya, tetapi mereka juga tidak segan-segan untuk makan dari bangkai, dan dengan demikian mereka bisa menjadi sumber parasit, sumber penularan parasit bagi manusia. Sekali lagi, walaupun ini adalah alat peraga untuk suatu kebenaran rohani, tapi biasanya perintah-perintah Tuhan juga mengandung manfaat yang jasmani bagi manusia. Nah, satu hal yang sering lagi diserang oleh para kritik, jadi saya heran sekali kenapa para kritik Alkitab senang dengan Imamat pasal 11. Tadi kita sudah melihat masalah kelinci, mereka serang di ayat yang ke-6. Sekarang adalah masalah kelelawar katanya. Di ayat ke-19, kenapa kelelawar masuk ke dalam kategori burung? Ya. Jadi ayat 13 berbicara mengenai burung, sedangkan diakhiri dengan kelelawar, meragai dan kelelawar. Padahal menurut para kritikus Alkitab, kelelawar tidak termasuk ke dalam kategori afis dalam pembagian taksonomi modern. Jadi menurut mereka ada kesalahan di sini. Alkitab memasukkan kelelawar menjadi burung, padahal kelelawar termasuk dalam mamalia, karena kelelawar menyusui anaknya. Dan dengan demikian mereka dengan cepat menyimpulkan Alkitab salah. Tetapi mereka di sini menggunakan standar yang tidak fair. Mereka berpendapat bahwa penulis Alkitab harus mengikuti taksonomi modern yang dibentuk oleh Linnaeus, dan menarik sekali, Linnaeus sendiri sebenarnya adalah seorang yang percaya Alkitab. Mereka memaksa bahwa penulis Alkitab harus mengikuti kelelawar, harus ditaruh di bidang mamalia dan lain sebagainya menurut pembagian modern. Padahal
penulis Alkitab tidak perlu untuk mengikuti taksonomi modern. Mereka boleh menggunakan klasifikasi mereka sendiri. Kata burung dalam bahasa Ibrani berasal dari kata of, dan saya rasa orang Ibrani tidak mau membeda-bedakan mana burung yang bertelur, mana burung yang melahirkan. Yang penting semua yang bersayap, yang bisa terbang, mereka masukkan dalam kategori of atau burung menurut mereka. Oleh karena itu kelelawar bagi mereka adalah burung, bagi kita bukan burung. Ini hanya masalah perbedaan klasifikasi ya, ini bukan masalah kesalahan sama sekali. Oke, kita lanjutkan lagi ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Ayat 20 sampai 23, segala binatang yang merayap, yang bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya: belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selainnya, segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. Bagian ini berbicara mengenai serangga, terutama ya, binatang yang merayap, bersayap, berjalan dengan keempat kakinya. Nah, sekali lagi di sini para kritikus Alkitab mendapatkan kesenangan mereka atau hobi mereka, yaitu untuk mengkritik Alkitab tanpa berpikir sedikit jauh. Mereka berkata sekali lagi Alkitab membuat kesalahan di sini. Karena belalang, contoh yang disebut di ayat 22, yang boleh kamu makan dari antaranya, berbagai jenis belalang, dikategorikan di ayat yang ke-20 adalah binatang yang merayap, bersayap, dan berjalan dengan keempat kakinya. Sedangkan menurut para ilmuwan, menurut para kritikus Alkitab, belalang mestinya berkaki 6 karena termasuk dalam golongan insekta. Dan anak biologi tentu tahu, dari sejak SMP saja saya masih ingat ketika saya belajar biologi, kita belajar yang namanya spesies, genus, ya, kemudian famili, kelas, dan lain sebagainya. Insekta berkaki 6. Nah, di sini mereka berkata bahwa Alkitab membuat kesalahan, tetapi ini adalah suatu tuduhan yang sangat-sangat picik dan sekali lagi didasarkan pada suatu pemahaman modern. Padahal kebanyakan kritikus Alkitab yang mengkritik bagian Alkitab tentang belalang ini mungkin jarang melihat belalang. Kita sebagai masyarakat kota tidak sering lagi untuk melihat belalang di mana-mana. Sedangkan orang Israel, mereka yang 40 tahun di padang gurun, mereka bertemu belalang setiap hari. Bahkan belalang menjadi bagian dari diet mereka, dari makanan mereka. Ingat bahwa belalang di sini boleh dimakan. Dan kita masih ingat tokoh-tokoh tertentu makan belalang, Elia, Nabi Elia, kemudian Yohanes Pembaptis. Jadi belalang adalah makanan mereka, dan sangat diragukan bahwa orang Israel tidak tahu berapa kaki belalang kalau mereka tiap hari bertemu dengan belalang, ya. Bahkan jauh lebih sering dari para ahli yang mencoba mengkritik Alkitab pada hari ini. Dan kemungkinan besar justru karena mereka tiap hari bertemu dengan belalang itulah mereka memiliki deskripsi yang lebih sempurna tentang belalang. Kalau kita perhatikan kata-kata ayat ini dengan jelas, kita bisa melihat bahwa tidak ada kesalahan sama sekali yang terdapat di sini. Coba kita perhatikan dengan teliti. Pertama-tama di ayatnya yang ke-20, ya, berkaki 4 di situ ya. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah ayat 21, yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Nah, ada suatu gambaran yang sangat aneh, suatu kata yang dipakai, mempunyai paha di sebelah atas kakinya. Maksudnya apa itu? Yang mempunyai paha di atas kakinya. Pertama-tama kita harus sadar kata kaki di situ, yang 4 kaki, ya, di situ sebenarnya menggunakan kata regel dalam bahasa Ibrani. Jadi mempunyai 4 regel, dan kata paha di situ yang di ayat ke-21 itu, yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya, itu menggunakan kata kara dalam bahasa Ibrani, dan tentunya mengacu kepada hal yang berbeda lagi. Kalau kita perhatikan sebuah belalang atau seekor belalang, dia punya 4 kaki yang kecil dan ada 1 kaki yang besar yang paling belakang yang dipergunakan untuk melompat. Dan sepertinya orang Israel justru saking mereka familiar dengan belalang, mereka membeda-bedakan tungkai dari belalang ini. Yang 4 yang kecil mereka sebut regel atau kaki, dan 1 yang besar mereka sebut kara yang diterjemahkan paha dalam bahasa Indonesia.
Jadi sama sekali tidak ada kesalahan. Kita melihat tetap ada 6 tungkai atau 3 pasang tungkai dari belalang ini. Dan justru karena mereka familiar dengan binatang ini, mereka menggunakan 2 istilah yang berbeda untuk merujuk kepada jenis kaki yang berbeda. Ini salah satu fenomena yang sering terjadi. Masyarakat yang familiar dengan hal-hal tertentu akan memiliki vocabulary yang lebih untuk hal tertentu. Contohnya orang Indonesia tentu lebih familiar dengan yang namanya nasi dengan orang barat, karena makanan utama kita nasi. Oleh karena itu bahasa Inggris hanya punya satu saja, rice. Sedangkan bahasa Indonesia bisa punya padi, kita punya yang namanya beras, kita punya yang namanya nasi, kita punya yang namanya bubur. Ada banyak sekali. Orang Eskimo katanya memiliki lebih dari 20 kata untuk kata es ya. Kita hanya punya es, salju. Mereka punya banyak sekali, lebih dari 20 jenis kata untuk es, karena mereka tiap hari bertemu dengan es. Nah, orang Yahudi mungkin salah satunya, mereka sering bertemu belalang, dan justru mereka punya 2 istilah untuk kakinya belalang. 4 yang mereka sebut regel, dan satu pasang ya, 2 yang disebut dengan kara oleh mereka, yang terjemahkan paha dalam bahasa Indonesia. Jadi sama sekali tidak ada kesalahan dalam Alkitab. Sekali lagi, asal saja kita mau datang kepada Alkitab dengan hati yang terbuka, ingin mencari kebenaran, bukan untuk mencari kesalahan, maka kita akan menemukan kebenaran itu. Tapi orang yang datang kepada Alkitab memang tujuannya untuk mencari kesalahan, itu ya dia akan mendapatkan kesalahan yang tidak benar sebenarnya, yang tidak ada di situ, tapi yang dilihat oleh pikirannya sendiri. Baik, coba kita baca sekarang ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-47 ya. Ayat 24 sampai 47 kita ingin habiskan saja pasal ini, segera masuk ke pasal 12 nanti. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang, dan yang tidak memamah biak, haram semuanya itu bagimu. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, haram semuanya itu bagimu. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya, dan landak, biawak, dan bengkarung, siput, dan bunglon. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu sesudah binatang-binatang itu mati menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya. Perkakas kayu apa saja, atau pakaian, atau kulit, atau karung, setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam, kemudian menjadi tahir pula. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam sesuatu belanga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis, dan belanga itu harus kamu pecahkan. Dalam hal itu, segala makanan yang boleh dimakan kalau kena air dari belanga itu menjadi najis, dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga itu menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas sesuatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo haruslah diremukkan, karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi mata air atau sumur yang membuat air tetap tahir. Sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Tetapi apabila benih itu telah dibubuhi air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kekejian, kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya, dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya, atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu,
maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki 4, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Sekali lagi kita dapatkan di sini suatu gambaran yang luar biasa indah, bagaimana Tuhan menggambarkan tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh dengan alat peraga. Ya, ini masih lanjutan tentunya dari yang tadi. Dan yang menarik adalah bahwa walaupun ini simbolis dan alat penuntun alat peraga, tetap membawa manfaat jasmani yang luar biasa bagi orang Israel. Misalnya, mereka dilarang untuk berhubungan dengan bangkai. Ini adalah sesuatu yang tidak dikenal oleh masyarakat zaman dulu, di mana mereka tidak tahu yang namanya bakteri, yang namanya kuman-kuman yang kecil, dan itu baru diketahui ketika manusia menciptakan mikroskop. Jadi baru sampai abad-abad 18-an manusia tahu tentang bakteri, dan baru di abad 19 bahkan sebenarnya diterapkan namanya prosedur antiseptik dan asepsis, ya, aseptik dan antiseptik. Jadi barulah rumah sakit di zaman modern ini menerapkan dokter, pasien harus banyak cuci tangan, dan ini semua sudah diketahui oleh Tuhan sebenarnya. Oleh karena itu, dalam aturan-aturan Tuhan tentang simbolik rohani tetap menguntungkan secara jasmani, dan mereka dilarang untuk berhubungan dengan bangkai. Ya, ini bagus sekali karena binatang yang mati mungkin karena penyakit, mungkin ada parasit, dan orang yang kena kepadanya harus mencuci pakaiannya, harus membasuh diri. Nah, ini adalah ketetapan yang baik sekali. Ya, sampai hari ini, zaman yang sudah modern sekalipun, salah satu cara untuk membersihkan diri yang paling baik adalah dengan berada atau menempatkan badan yang kotor di bawah air yang mengalir. Salah satu metode yang paling efektif. Air yang mengalir dengan sendirinya membawa semua kuman itu pergi. Dan tempat-tempat yang kena belangga, yang kena bangkai, ya, air yang di dalamnya jadi najis dan sebagainya. Itu adalah pengetahuan yang kalau kita hari ini ada bangkai binatang, ya, tentu kita juga merasa ini sudah kotor, ya. Orang zaman dulu belum tahu akan hal itu. Bandingkan dengan ada kitab suci agama lain yang mengatakan kalau minuman Anda kena lalat, maka penawarnya ada di sayapnya, jadi Anda harus celupkan lalat itu sepenuhnya ke dalam minuman dan Anda boleh minum, katanya. Itu adalah ajaran yang tentu merefleksikan bahwa kitab itu tidak ditulis oleh Allah yang Maha Tahu. Tapi kita dapatkan di sini bahwa Allah kita, ya, Allah Yehova yang memberikan hukum Taurat kepada Musa adalah Allah yang maha bijak. Dia menciptakan segala-galanya. Bahkan sampai diatur kalau ada bangkai jatuh ke mata air yang mengalir, mata air itu tidak najis. Artinya setelah sekian lama itu boleh digunakan lagi, karena airnya mengalir, saudara. Hal-hal seperti ini menunjukkan betapa bijaksananya Allah kita. Baik, sekarang kita masuk ke pasal yang ke-12. Kenapa saya ingin masuk pasal 12? Karena pasal 12 pendek, dan di sesi berikutnya kita akan langsung habiskan 13 dan 14. Karena itu istilahnya satu topik, yaitu mengenai kusta. Oleh karena itu pasal 12 menjadi terjepit di tengah-tengah. Kita selesaikan saja berbarengan dengan Imamat pasal 11 ini. Coba kita buka Imamat pasal 12. Dan sebenarnya masih ada hubungan memang. Coba kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat dengan daging kulit khatan anak itu. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki dan atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan, dengan menyerahkannya kepada imam.
Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah dia. Ya, pasal ini seringkali menjadi pasal yang kontroversial, dan banyak kritikus Alkitab yang mengatakan bahwa pasal ini merendahkan wanita. Pasal ini adalah pasal yang primitif menurut mereka, yang menganggap proses melahirkan sebagai sesuatu yang najis atau sesuatu yang kotor sehingga memerlukan pentahiran, dan juga menjadi suatu pasal yang merendahkan wanita, karena melahirkan anak perempuan seringkali dianggap atau diperlukan waktu yang lebih lama untuk mentahirkannya, sehingga dianggap perempuan lebih kotor dan lain sebagainya. Padahal jauh daripada itu, ya. Alkitab sama sekali jauh dari suatu pandangan bahwa wanita itu lebih rendah dari pria. Bahkan Alkitab penuh dengan pernyataan bahwa di dalam Kristus ada kesamaan di antara laki-laki dengan pria, laki-laki dengan wanita. Dan setiap kali ada kebudayaan yang menekan wanita ketika kekristenan masuk. Kita masih ingat suku-suku di Afrika, bahkan di Eropa sendiri, bangsa Romawi, di mana wanita menjadi istilahnya warga negara kelas 2. Ketika kekristenan masuk, di situ terjadi peningkatan derajat wanita. Wanita dianggap sederajat dengan laki-laki, bahkan wanita dihargai. Tetapi sederajat bukan berarti sama. Artinya tidak sama fungsi dan tidak sama posisi. Tetap Alkitab menegaskan bahwa laki-laki bertindak sebagai kepala rumah tangga, dan disinilah gerakan feminisme modern sudah kacau dan menyimpang. Mereka menginginkan wanita yang bukan hanya sederajat dengan laki-laki, tapi yang sama dengan laki-laki, dan itu sudah melanggar norma-norma yang Tuhan ciptakan di dalam alam semesta. Wanita diciptakan berbeda dengan laki-laki, laki-laki diciptakan berbeda dengan wanita, dan keduanya saling melengkapi. Bukankah itu indah? Kalau Anda tertarik kepada seorang wanita atau seorang wanita tertarik kepada Anda, itu adalah karena Anda berdua berbeda. Kalau Anda sama, dan Anda, maka ketertarikan itu tidak ada lagi, kecuali pada orang-orang yang kacau, yang telah memuaskan hawa nafsunya, homoseksual dan sebagainya, yang memang pada zaman akhir ini semakin meningkat juga. Yang jelas Alkitab sangat menjunjung tinggi wanita. Oleh karena itu, apa yang dinyatakan di Imamat pasal 12 ini kembali adalah suatu alat peraga, suatu hal yang dipakai untuk menggambarkan kebenaran rohani yang lebih besar lagi. Apa yang ingin digambarkan di sini? Sebenarnya berkaitan dengan pasal 11. Pasal 11 mengajak orang untuk waspada terhadap dosa yang ada di dunia ini, sehingga dalam membuat pilihan kita harus memilih yang baik, yang kudus, yang tidak najis. Itu diperkuat dengan contoh makanan. Dalam makanan saja Anda harus pilih yang haram dengan yang halal. Apalagi dalam segala hal yang lain Anda harus pilih, karena di dunia ini banyak yang eksternal dari kita, hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, yang najis bagi Tuhan. Nah, pasal 12 menggambarkan bahwa bukan saja dosa itu ada di luar, tetapi di dalam diri kita sendiri pun ada dosa. Jadi pasal 12 menggambarkan pentahiran dari dosa internal, saudara. Dan sebagaimana di pasal 11 ini mau digambarkan dengan hal yang paling fundamental, yaitu makan adalah hal yang paling fundamental dari kehidupan manusia. Demikian juga di pasal 12, dosa internal ingin digambarkan dengan satu hal yang paling fundamental sekalipun, yang mungkin menurut manusia dianggap sebagai hal yang paling polos, yaitu lahirnya seorang bayi ke dalam dunia. Di dunia modern kita sekarang ini, lahirnya seorang bayi sering dianggap sebagai suatu kejadian yang innocent. Bayi sering dianggap sebagai suatu makhluk yang masih perfect, yang bagaikan malaikat kecil, yang sama sekali tidak terpengaruh oleh dosa. Tetapi Alkitab mengatakan tidak demikian. Ketika kita sebagai anak Adam, keturunan Adam, kita lahir ke dalam dunia, kita lahir di dalam dosa, karena kita berada dalam posisi dosa. Coba kita buka dalam Mazmur pasal 51. Mazmur 51 ayatnya yang ke-7. Daud mengaku di sini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Di dalam Roma, kalau kita teliti lebih jauh lagi, Roma pasalnya yang ke-5
Ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi jelas sekali kita yang adalah keturunan Adam, kita adalah orang-orang yang berdosa, dan ini ingin digambarkan oleh Tuhan dengan begitu kuatnya dalam hukum tentang pentahiran setelah kelahiran ini, bahwa ketika seorang wanita melahirkan, dia harus diingatkan akan dosa, terutama lagi berhubungan dengan Kejadian pasal 2, di mana salah satu hukuman terhadap wanita adalah dengan susah payah, dengan sakit yang besar engkau akan melahirkan anakmu, kata Tuhan kepada Hawa. Dan setiap kelahiran setelah itu seharusnya mengingatkan manusia akan kebutuhannya akan juru selamat, kebutuhannya akan pentahiran, ya, secara internal, apa yang dari dalam dirinya sendiri. Bukan saja dia harus mentahirkan dirinya dari dosa-dosa eksternal, tapi ada dosa-dosa internal yang merupakan hakikat dari dirinya sebagai anak Adam yang harus diselesaikan. Ini adalah yang ingin digambarkan oleh pasal 12 ini. Dosa internal pun harus diselesaikan. Nah, oleh karena itu dia harus menahirkan diri dan lain sebagainya. Dan momen melahirkan seorang anak yang oleh dunia mungkin dianggap sebagai suatu ikon, suatu simbol dari kepolosan, ketiada berdosaan, Tuhan bilang salah, ya. Di sini justru digambarkan manusia itu adalah manusia yang berdosa. Nah, menarik sekali, di dalam Alkitab ada satu kejadian, tercatat satu pasangan yang melakukan hukum ini yang sangat terkenal, yaitu Yusuf Maria dengan bayi Yesus. Nah, kita tahu bahwa Yesus bukan anaknya Yusuf, jadi dia bukan secara teknis adalah keturunan dari Adam sebagai laki-laki, tapi dia adalah keturunan wanita. Dan Yesus tentu lahir tanpa dosa. Tetapi menarik sekali bahwa Maria tetap menjalankan proses pentahiran ini. Coba kita buka dalam Lukas pasalnya yang kedua. Kita lihat Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-21, 22. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ini sesuai dengan Imamat 12, di mana hari yang ke-8 anak laki-laki harus disunat. Ayat 22, dan ketika genap waktu pentahiran. Pentahiran siapa ini? Bukan pentahiran Yesus Kristus, karena Yesus Kristus tidak berdosa, tapi pentahiran Maria. Menurut hukum Taurat Musa, yaitu itu dalam Imamat pasal 12 itu. Jadi setelah genap 33 hari sebenarnya, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dan ayat 24, mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan atau 2 ekor anak burung merpati. Dan ini sesuai dengan Imamat pasal yang ke-12 tadi, mengindikasikan bahwa Yusuf dan Maria adalah pasangan yang miskin. Tapi lebih lanjut lagi, ini mengidentifikasikan bahwa walaupun Yesus Kristusnya tidak berdosa dan tidak perlu pentahiran, tapi Maria sebagai wanita biasa adalah wanita yang berdosa. Ini mengungkapkan kesalahan doktrin Katolik yang mengatakan bahwa Maria tidak berdosa. Maria itu adalah doktrin yang disebut sebagai Immaculate Conception. Dalam doktrin itu dikatakan bahwa supaya Maria bisa melahirkan anak yang tidak berdosa, maka Maria sendiri harus tidak berdosa. Tetapi ini adalah suatu teori yang aneh, karena kalau begitu ibunya Maria juga harus tidak berdosa supaya Maria tidak berdosa. Dan kalau ibunya Maria tidak berdosa, maka neneknya Maria juga harus tidak berdosa supaya dia bisa tidak berdosa. Dan kita bisa sampai terus sampai kepada Adam dan Hawa. Maka ini adalah suatu teori yang salah sekali. Dan Alkitab jelas-jelas mengatakan Maria harus ditahirkan sesuai dengan hukum Taurat, karena dia memang manusia berdosa biasa. Maria tidak masuk surga karena melahirkan Yesus, ya. Maria bisa masuk surga kalau dia sendiri lahir kembali melalui percaya kepada Yesus. Dan ini sama dengan kita semua. Tidak ada seorang pun yang diselamatkan karena melahirkan, tetapi karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Tapi mungkin ada yang bertanya mengenai 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-15, tapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ini sebenarnya mengacu kepada ayat ini, bukan mengajarkan bahwa ada orang kalau melahirkan jadi masuk surga, tetapi mengacu kepada janji Tuhan untuk mengirim seorang juru selamat melalui perempuan. Ini bukan berbicara mengenai perempuan pribadi lepas pribadi, tapi mengenai perempuan secara umum. Bahwa perempuan secara umum, ya, telah dipakai Tuhan untuk melahirkan seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Yang terpilih adalah Maria secara individu, ya, tetapi kalau perempuan, ya, mereka bisa selamat, dan tentu bukan hanya perempuan, mereka laki-laki juga sebenarnya, kalau mereka memang rela untuk menjalankan tugas yang Tuhan berikan pada mereka untuk melahirkan anak, sehingga Mesias bisa lahir. Baik, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat indah sekali firman Tuhan yang terkandung rahasia-rahasia ilahi di dalam halaman-halaman kitab suci,
banyak yang sudah kita bahas, dan waktu juga yang memisahkan kita, karena habis waktu kita. Saya rasa sudah sesi kali ini panjang sekali. Dan saya Dr. Silvan Sanliao berharap akan berjumpa dengan Anda kembali dalam kesempatan berikutnya. Kita akan bahas Imamat pasal 13-14 tentang kusta, yang juga adalah suatu alat peraga yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk menggambarkan kebenarannya. Apa itu? Nantikan di sesi yang berikutnya. Sampai jumpa, selamat malam, Maranatha.